Kata begini, "Kalaupun kalian mau nyembelih makanan yang mau kalian makan, lakukan dengan profesional. Waliyuhidda ahadukum syafrata walyurida bihata." Subhanallah. Asah, pisaunya sampai tajam, jangan nyakitin binatang itu, ya. Dan juga Subhanallah. jangan sampai binatang itu dalam keadaan meronta-ronta, yurih, sampai dia tenang, baru dipotong, disembelih. Kalau Islam itu terhadap binatang aja seperti itu, apalagi Apalagi terhadap manusia, min babil itu aula. amanah. Amanah begitu berat. Sampai Amanah. tadi antum cerita tentang Sayyidina Umar pernah dalam kondisi beliau begitu berat. Ah, man yahmiluha anni, siapa yang mau ngambil ini amanah, Amanah. saya nggak kuat, begitu beratnya. Betul. Artinya menunjukkan betapa amanah itu adalah sebuah tanggung jawab. Persis, Habib, Eh, betul sekali. Dan pasti Rasulullah mencontohkan bagaimana Allahumma beliau shalli wa memegang sallim. teguh amanah ini. Betul. Apakah ada kisah-kisah yang bisa Habib berikan kepada kami tentang bagaimana Rasulullah waktu itu beliau menjaga amanah ini dengan baik agar menjadi pelajaran buat kita semua? Betul. Ini pertanyaan yang bagus, Habib. Bagaimana Rasul SAW menjaga amanah? Ya, seringkali kita lihat misalnya di dalam kepemimpinan saat ini, kontemporer ya di masa kita ini, ya. Mhm. Pemimpin itu hanya amanah, hanya adil, hanya baik, hanya perhatian kepada pengikutnya, Kepada pengikut. kepada pendukungnya, kepada orang yang memilih dia, dan Oh, seterusnya. iya iya Kita iya. lihat baginda Rasul SAW. Baginda Rasul SAW ketika, salah satu contoh misalnya, ya di dalam sirah dikatakan ketika beliau sedang di Mekah, itu beliau dipukuli, beliau dilempari batu, beliau lagi sujud ditaruh isi perut kambing di Ya punggungnya beliau, Allah. ya. Kemudian beliau lagi misalnya berdiri sholat ditarik pakai sorbannya ke belakang sampai terbanting ke belakang badannya, ya. Kemudian diboikot di Syi'ib Bani Hashim dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ada kesempatan Allah berikan izin untuk hijrah ke Madinah pada Betul. saat itu. Apa yang terjadi, Habib? Saya tanya sama Habib, kalau kita disiksa seperti itu, kita dihina seperti itu, Iya. kita dizolimi oleh orang-orang seperti itu, lalu orang-orang seperti itu nitipkan uang sama kita, apa yang kita lakukan? Berapa banyak orang yang berpikir, gue Oh, balas lo, gua ambil aja kalau gitu. ambil aja, lu aja begitu sama gue, gitu kan. Iya. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Ketika beliau hijrah, itu semua yang dititipkan ke beliau, yang uang yang sekian banyak, emas, perhiasan, segala macam, itu beliau titipkan kepada Sayyidina Ali untuk supaya bisa dikembalikan kepada yang Allahu memilikinya. Akbar. Yang memilikinya adalah orang yang nyiksa beliau, Yang mengusir, yang mengusir yang beliau, mengintimidasi, yang bahkan yang mau membunuh. memboikot, mau membunuh. Ya. Nah, artinya apa? Ilmu yang mayustafad min hadhihi al-qissah. Apa Naam. ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini? Menunjukkan amanah itu bukan hanya kepada orang yang dukung kita, bukan hanya kepada orang yang suka sama kita. Ya. Waduh, penting. Amanah itu kalau kita jadi pemimpin sama semua harus diayomi. Jangan Luar sampai ada biasa. orang yang kita nggak suka dipenjara, ditangkap, diapain dan sebagainya. Jangan begitu. Allah. Rasul SAW mengajarkan adil itu kepada semua. Semuanya. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha Nah. wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Nah. Itu Allah sebutkan. Allah memerintahkan kamu memberikan amanah itu kepada semua yang berhak untuk diberikan amanah itu, dan kalau kamu menghukumi, hukum dengan adil. Iya, iya, Itu contoh dari baginda Rasul SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh yang lain, Habib. Seringkali kita, kalau orang itu baik sama kita, orang itu dekat sama kita, orang itu misalnya bagian dari keluarga kita, maka kita sayang sama dia, terus kita mau ngasih hukuman, mikir-mikir. Agak berat. Kan ke keluarga. Iya. Apa contoh dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam? Dalam satu kesempatan ada seorang kaya, ya, dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini Quraisy yang kaya, ya. Iya. Kemudian wanitanya ini mencuri. Ketika mencuri, kemudian sampai berita itu kepada Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Lalu kata baginda Rasul SAW, perintahkan untuk dipotong tangannya. Setelah dicek semuanya bahwa dia sudah layak, terbukti. Semua udah diinvestigasi. Iya. Lalu kemudian diputuskan dia harus dipotong tangannya karena memang real mencuri, dan jumlah pencuriannya sesuai dengan syarat, dengan syariat.
Ketika akan dipotong, keluarganya datang. Bangsawan-bangsawan Bani Makhzum. Bani Makhzum terkenal. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya. Iya. Ya Rasulullah, kami minta syafaat untuk ini. Untuk si perempuan ini. Perempuan ini. Kenapa? Kalau sampai dipotong, gimana nanti citra keluarga besar kami? Allahu Akbar. Yang kami adalah orang-orang kaya, kita bangsawan. Ternyata nyuri. Ya Allah. Dan dipotong seumur hidup, itu kan dampak. Iya. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Inilah yang menghancurkan umat sebelum kalian. Kalau ada orang yang kaya, orang yang tokoh, kerabatnya sendiri, itu maka mereka berikan rukhsah, keringanan. Tapi kalau itu orang miskin, kalau orang yang bukan kerabatnya, dia nggak kenal, ditegakkan hukum. Ditegakkan hukum. Wallahi atau walladhi nafsi biyadihi, lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat, laqata'tu yadiha. Allah. Kata Baginda Rasul, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah. Kalau seandainya putri saya, Fatimah binti Muhammad itu mencuri, saya yang potong tangannya. Padahal ini tentu ini hasya wa kalla ya. Tidak mungkin. Hasya wa kalla ya. Tapi Nabi menunjukkan bagaimana keadilan itu sekaligus itu penegasan kepada seluruh keluarganya. Iya, Jangan coba-coba. Jangan coba-coba Cari syafaat. Mentang-mentang kalian keluargaku, terus berbuat seenaknya dapat gitu. koneksi gitu kan. Subhanallah. Coba kita lihat pemimpin zaman sekarang. Wah, kalau misalnya orang lain ditegakkan hukum, kalau keluarganya, temannya atau kerabatnya dicari supaya bisa lepas. Gitu, Cari sedemikian rupa ada jalan, pokoknya ini jangan sampai kena hukum. Nauzubillah. Jangan sampai, kita berharap mudah-mudahan betul-betul yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul bisa tercapai, Ya Habib. Allah, amin. Luar biasa, Habib. Ini yang kita dengar dari antum, bagaimana amanah itu harus dijaga, bagaimana contoh-contoh Nabi dalam menjaga amanah ini. Persis. Bahwasanya pemimpin yang akan terpilih nantinya, bahwa yang menjadi rakyatmu itu bukan hanya memilihmu, Betul. tapi seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama. Persis. Untuk mendapatkan kebaikan dari seorang pemimpin. Betul. Ada statement akhir, Habib, dari antum tentang tema kita, tentang terkait dengan amanah kali ini? Iya, jadi jazakallah khair ya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bahwa ketika kita bicara amanah itu dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Biasakan diri kita untuk menunaikan amanah, menjalankan dengan adil kepada siapapun. Yang kedua, pilihlah orang untuk jadi pemimpin, siapapun itu, di level manapun itu, yaitu orang yang paling amanah di dalam menjalankan tugas ini. Kenapa? Karena ini bukan berkaitan dengan urusan 1-2 orang, tapi berkaitan dengan sekian banyak orang. Cari pemimpin yang amanah, maka negeri ini akan barokah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Habib. Sama-sama. Closing statement yang luar biasa indah dari guru kita, Insinyur Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, yang hari ini telah menyampaikan kepada kita begitu banyak pelajaran-pelajaran penting yang insya Allah bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentang bagaimana kita memahami konsep amanah, khususnya yang dicontohkan oleh As-Sadiqul Amin, yang terkenal sebagai orang yang jujur dan amanah, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa semuanya untuk like, comment, subscribe semua akun media sosial kita, yaitu Forum Ijtima Ulama. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan di share agar manfaatnya bisa tersebar kemana-mana. Dan tujuan utama kita adalah agar negeri kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, Ahmad bin Hasan Idrus, beserta seluruh tim yang ada di studio. Mengucapkan terima kasih kepada sahabat muslim semuanya dan kepada narasumber kita, Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.